Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Sugianto pada pembelajaran online mata pelajaran PPKN yang kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi baru di bab 5. Apakah kalian siap? Terima kasih atas kesiapannya. Baiklah, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dari pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, di pertemuan keempat ini pada bab 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dari materi yang Bapak sampaikan, Bapak berharap kalian mampu menjalankan perilaku orang beriman sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 pada masa sekarang. Kedua, mampu mengembangkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 pada masa sekarang. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan hanya penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan hingga mampu mengguncangkan dunia. Pemuda yang seperti apa yang mampu mengguncangkan dunia adalah pemuda yang memiliki keinginan kuat, semangat yang tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Menurut undang-undang, pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah. Apabila berusia 31 tahun ke atas tidak lagi disebut pemuda. Kalaupun ada yang usianya antara 40 sampai 50 tahun menganggap diri mereka masih muda, itu mungkin mendefinisikan pemuda tidak dibatasi usia. Selama masih memiliki semangat muda, mereka pun usianya masih bisa dianggap sebagai pemuda. Kalian, siswa kelas 8 berusia di antara 13 dan 14 tahun. Belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter, dan cita-cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang. Anak-anakku, tahu tidak, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi.
Pemuda Indonesia merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan. Mengapa? Karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Arti lainnya dari potensi adalah kekuatan. B. Tanggung jawab. Pemuda Indonesia itu memiliki tanggung jawab, yang mana tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan, dan ini terbukti dalam masa penjajahan di mana peran pemuda sebagai penanggung jawab perubahan dilaksanakan. Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak-hak itu sendiri, diikuti dengan kewajiban. Dan pemuda di tahun 1928 lebih mendahulukan kewajiban berjuang demi bangsa dan negara daripada menuntut hak pribadinya. D. Karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. E. Aktualisasi diri. Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Terakhir, Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Pemuda akan memiliki cita-cita yang tinggi karena memang pemuda hidup di dunia gagasan. Jangan takut bermimpi. Takutlah kalau kalian tidak punya mimpi. Namun, mimpilah jika di atas tempat tidurmu ada kemajuan bangsa, negara, dan dirimu. Namun, bila tidak, bangunlah untuk belajar dan berdiskusi. Nah, mengenai cita-cita, tahu tidak bahwa pemerintahan Indonesia kini sedang mencanangkan yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045. Pada tahun 2045, umur berapakah kalian? Sementara saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun, artinya 100 tahun emas. Nah, Indonesia Emas itu apa sih? Indonesia Emas adalah pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Pada periode tahun 2020-2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dihadapi Indonesia tersebut, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Dan Indonesia Emas dapat sukses apabila generasi masa depan Indonesia juga emas. Generasi yang seperti apa generasi emas itu? Generasi emas masa depan Indonesia adalah generasi yang cerdas dan mau menerima perubahan, harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia menjadi generasi emas 2045. Seperti apa? Memiliki kecerdasan yang komprehensif, yaitu produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosial, dan berkarakter yang kuat. Sehat, menyehatkan dalam interaksi alamnya, dan beradaban unggul. Indonesia Emas 2045 telah menjadi impian besar untuk membentuk bangsa Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, serta dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang sangat sulit diatasi oleh negeri ini. Kunci untuk merealisasikan Indonesia emas pada tahun 2045 berada pada pundak kalian, pundak pemuda yang sekarang duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, pemuda harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga dapat berperan aktif dalam menghasilkan kader terbaik, mewujudkan masyarakat yang adil makmur. Pemuda dan simbol negara. Pemuda seharusnya memahami simbol negara dan bagaimana memperlakukan simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa, negara, dan menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikut. 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. A. 200 cm dikali 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. B. 120 cm dikali 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. C. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di ruangan. D. 36 cm dan 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. E. 30 cm dikali 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. F. 20 cm dan 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. G. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di kapal. H. 100 cm dikali 150 cm untuk penggunaan di kereta api. I. 30 cm dikali 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. Dan J. 10 cm dikali 15 cm untuk penggunaan di meja. Bendera negara dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta disebut bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera Pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa lain. Bendera negara, terutama di instansi pemerintah, wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan atau dipasang pada A. kendaraan atau mobil dinas, B. pertemuan resmi pemerintah dan atau organisasi, C. perayaan agama atau adat, D. pertandingan olahraga dan atau perayaan peristiwa lain. Setiap orang dilarang A. merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. C. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. D. mencetak, menyulam, atau menulis huruf angka, gambar, dan tanda lain, memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Dan terakhir, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 2. Bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Sebagaimana bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana persatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dalam dokumen resmi negara, dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. 3. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan terdapat sebuah garis hitam. Tabel yang menuliskan khatulistiwa pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.H. Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. A. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden, serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. B. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. C. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik. Tanpa diiringi alat musik ataupun diperdengarkan secara instrumental, lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strof dengan satu kali ulangan pada refrain. Untuk lagu kebangsaan, seluruh siswa pada awal kegiatan belajar diwajibkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan siswa ditujukan untuk menanamkan nasionalisme sejak dini. Baiklah anak-anakku, sampailah kita di akhir pembelajaran online ini. Ada beberapa latihan yang harus kalian kerjakan. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar dan tuliskan di buku catatan kalian dan tuliskan nama di pojok buku kalian masing-masing, kemudian kumpulkan dalam Google Classroom PPKN. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai generasi emas 2045. Pertanyaan kedua, apa yang diri kalian persiapkan dalam menghadapi bonus demografi. Pertanyaan ketiga, sebutkan simbol-simbol negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pertanyaan keempat, sebutkan sikap atau perilaku dalam memperlakukan simbol-simbol negara dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, terakhir, jelaskan apa yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno yang mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.